Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Gemini, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a file dulu. Kita cari tahu apakah seseorang yang kamu pikirkan saat sekarang merindui dirimu. Ya, oke. Nah, satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 5 file yang kemudian bisa kamu pilih ya. Pilih satu untuk satu orang yang ingin kamu tahu. Oke? Baik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 ya Gemini ya. Tumpukan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, monggo silahkan dipilih. Mari akan mulai dari file pertama ya Gemini ya. Apakah dia seseorang yang kamu pikirkan merindui kamu? Wah, di sini tuh dia sedang memang rindu berat ini sama kamu gitu ya. Jadi kayak bayang-bayang tentang dirimu itu tuh mencengkeram dia gitu loh ya. Hidupnya dia itu tuh kayak lagi freeze ini. Dia ini tuh lagi membeku, kayak hidupnya dia ini tuh hanya ada kamu, hanya ada dirimu. Nah, di sana apalagi mungkin untuk saat sekarang kayaknya dia itu tuh merasa ada perjuangan ya dalam relationship-nya kalian. Yang mana di sini ada kemungkinan dia yang merasa dia sedang berjuang untuk bisa mendapatkan posisi eksklusif, istimewa dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya rindu atas kehadirannya kamu, tapi rindu bahwa dia ini tuh diterima oleh kamu. Nah, di situ ya. Kayak hubungan kalian ini tuh belakangan hari dia rasa cukup menantang gitu ya, dan dimana situasi tantangan yang dia hadapi ini tuh ya secara otomatis ya bikin seseorang ini tuh kayak aku mau kamu gitu loh ya, seperti kayak pencapaian terbesar dalam hidupnya dia saat sekarang ya itu kayak bisa mendapatkan kamu, bisa punya relationship dengan kamu, bisa menjaga relationship dengan kamu ini tuh akhirnya panjang melaju ke depan sana. Nah, begitu ya. Mungkin seseorang ini tuh ada rasa paniknya dia ya. Mari lihat. Ini jiwa dia lagi nggak tenang ini. Pikirannya dia lagi nggak tenang saat sekarang ya. Gitu. Maunya dia kayak hubungan dengan kamu itu tuh perjalanannya ada penerimaannya kamu ke dia, kemudian hadir di sana kebahagiaan, kegembiraan, rasa aman gitu ya. Kayak dia mengharapkan satu kepastian dari kamu gitu. Mungkin seseorang ini sering sekali ya melihat bahwa kok lebih banyak rasa enggannya kamu menjadi pendampingnya dia daripada rasa maunya kamu, kemauannya kamu gitu ya. Dan itu tuh wah ancaman besar bagi seseorang ini gitulah. Kalau bisa orang ini tuh mau dia tuh mepetin kamu ya, dia itu nempelin kamu, kalau bisa maunya dia seperti itu gitu. Kayak dia sedang memenjarakan diri dia sendiri ya, dia lagi memenjarakan diri dia sendiri, dan penjaranya dia itu tuh adalah dirimu gitu ya. Bisa saja memang dia kayak punya relationship dengan pria lain atau dengan wanita lain, tetapi untuk saat ini maunya dia relationship yang dia garap, relationship yang dia usahain itu tuh adalah relationship dengan kamu gitu Gemini ya. Nah, di sana jadi ada rasa butuh yang sangat besar
pada dirimu. Nah gitu ya, dan kebutuhan ini tuh membuat dia berulang-ulang kali dihantam oleh rasa rindu kepada kamu gitu. Kayak semakin dia melihat tantangan, semakin dia kayak menilai kalau kamu ini tuh menolak dirinya. Mari tangkap di sini tuh dia semakin kangen sama kamu gitu ya, semakin gak berdaya dia melihat masa depannya dia gitu. Karena ketika dia melihat masa depannya, ngeri dia kalau masa depannya ini tuh tidak didampingi oleh kamu. Kisahnya dia ini tuh tidak juga diisi oleh kehadirannya kamu. Jadi sejarahnya dia di depan sana, ngeri dia kalau itu tuh sejarahnya dia tanpa ada namamu dituliskan di situ. Di sana ya. Jadi dia nggak bisa ini jatuh cinta untuk orang lain, dia nggak bisa membuka diri dia untuk orang lain gitu ya. Dia nggak bisa melihat ada kemungkinan lain, dia nggak bisa melihat hubungan potensial lain di luar sana. Yang dia lihat satu-satunya saat ini adalah kamu. Hubungan potensial adalah hubungan potensial dengan kamu. Pasangan potensial adalah kamu. Nah, begitu ya. Hidupnya dia tidak bahagia menurut dia ya. Hidupnya dia tidak akan ketemu dengan kebahagiaan gitu tanpa dirimu. Nah, begitu ya Gemini ya. Jadi kayak kamu itu tuh punya arti yang begitu besar, yang begitu luar biasa bagi si seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah kita, jadi kayak hari-harinya dia tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu merindui kamu aja gitu ya. Membebaskan dirinya dia dari memikirkan kamu, dari gejolak batinnya dia perihal tentang kamu. Ini tuh dia nggak bisa banget untuk saat sekarang. Jadi kayak otomatis spontan memori tentang kamu itu menyerang pikirannya dia gitu ya. Gejolak emosi yang timbul di batinnya dia yang nggak jauh-jauh urusannya karena kamu. Nah kayak gitu ya. Di sana jadi sudahlah pasti bahwa seseorang ini merindui dirimu. Nah begitu ya Gemini ya. Oke, mungkin itu aja bacaan untuk kamu yang memilih file pertama. Makasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi. Oke, baik, mari akan masuk untuk membacakan file kedua. Apakah seseorang yang kamu pikirkan saat ini sedang merindui kamu? Nah, kalau mari lihat, rindu itu tuh ada ya. Sering banget memikirkan tentang kamu di sini tuh ada. Jadi menurut seseorang ini, dia saat sekarang lagi posisi tuh terpuruk. Dia posisinya itu tuh lagi jatuh, dia lagi berantakan, hidupnya dia itu tuh ambiar, buyar, ini tuh gara-gara kamu gitu. Jadi kayak menurut dia kamu itu tuh punya tanggung jawab membuat hidupnya dia down saat ini gitu ya. Atau setidaknya pernah kamu adalah salah satu manusia ngalah-ngalahin Hitler gitu ya. Menghancurkan satu kehidupan kayak gitu ya. Energi Hitler itu tuh kamu miliki dan dia adalah korbannya katanya ya. Jadi dia adalah korban dari asmara percintaan dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak apa yang terjadi dalam hubungan kalian, entah kamu masih bersama ataupun sudah tidak bersama lagi dengan seseorang ini, tapi dia kayak ngerasa bahwa minimal ada satu hal yang membuat dia ini tuh ambruk jatuh gitu ya. Kayaknya dia nggak pernah punya pengalaman merindu seperti ini dengan orang lain siapapun itu. Pengalaman pertama merindu sampai sebegitu dahsyatnya ini tuh baru hanya dia rasakan, baru hanya dia jumpai. Ini tuh ketika dengan kamu di sana ya. Kamu adalah sumber kebahagiaannya dia dan kamu adalah juga sumber malapetaka bagi dia. Menurut dia begitu. Itu ya. Kamu adalah surganya dia sekaligus kamu adalah nerakanya dia.
Kamu adalah orang yang berhasil membuat dia terbang ke langit ketujuh. Tapi kamu juga orang yang sangat sukses menjatuhkan dia, hancur lebur, ya, terbakar api neraka. Api itu, ya. Jatuh dia ke kedalaman paling dalam gitu loh. Di situ ya. Jadi kalau ketika dengan kamu, mari rasa memang banyak gejolak batinnya dia ya, banyak gejolak gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh ketika dengan kamu, dia ketemu sama ketidakberdayaan, dia ketemu sama meaningless gitu, dia ketemu sama diri dia yang rendah, gelap-gelapnya dia, kurang-kurangnya dia gitu ya. Dia ketemu sama hal-hal yang kayaknya tidak oke-okenya dia, kayak gitu loh. Kamu mengajak dia melihat sisi-sisi lemah, kurang atau gelapnya dia gitu ya. Kamu orang yang membukakan dia untuk menjumpai sisi-sisi diri dia yang lain, yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang selama ini tuh dia sembunyikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ketika dengan kamu, ya mau nggak mau dia banyak tahu ya apa-apa dalam diri dia ini tuh yang harus dia upgrade ya gitu. Kamu membukakan siapa diri dia dengan terang benderang. Nah, di situ ya. Jadi karena mengalami satu peristiwa yang bikin hidup dia porak-poranda, jadi sehingga eksistensinya kamu dalam kehidupan seseorang ini tuh kuat banget. Jadi nggak usah heran kalau dengan ketiga kartu tarot ini tuh nunjukin saat ini seseorang yang kamu pikirkan ini tuh dalam banget ya, merindui dirimu, dalam banget merindui dirimu gitu ya. Bukan hanya berangkat dari sebatas manis-manis dan indah-indahnya saja ya, memori yang melintas di kepalanya dia, memori buruk, tidak menyenangkan, tidak asik, ini tuh juga kuat banget di dalam seseorang ini, di dalam pikiran seseorang ini tentang kamu gitu loh ya. Jadi kayak seseorang ini tuh merasa bahwa hidup dia itu tuh akan baik-baik saja, bahkan akan bisa luar biasa. Itu tuh karena ada yang kamu lakukan untuk dia gitu loh ya. Jadi kayak harap, rindu itu kan adanya harapan untuk bersatu bersama kan gitu ya, artinya rindu ya menurut hematnya Mari ya. Nah jadi tentang dirimu itu tuh penting bagi si seseorang ini gitu loh. Kalau enggak, untuk saat sekarang dia tuh merasa pesimis ya, merasa apatis ya. Kalau hidup dia itu tuh akan ketemu sama yang indah, sama yang menyenangkan gitu ya. Soalnya di sini tuh kamu adalah sumber bahagianya dia. Kayak mana tuh? Gimana tuh? Gitu. Kamu adalah penyebab dia mengalami satu kebahagiaan. Sehingga ya tentu merindui dirimu adalah satu hal yang kemudian otomatis terjadi di dalam diri seseorang ini. Di sana ya. Orang ini tuh kayaknya nunggu kapan kamu datang, kapan kamu mengusahakan dia, kapan kamu memperjuangkan dia, kapan kamu memperlakukan dia baik gitu ya. Rindu banget dia seseorang ini gitu. Kamu pernah menghadirkan sensasi meledak yang luar biasa besar dalam artian kepositifan, dalam artian keindahan bagi dia gitu ya. Dan sensasi itu tuh kayak pengen dia nikmati lagi untuk saat ini. Nah gitu ya. Tentu jika dia mau sensasi yang seperti itu, yang indah seperti itu, kehadiranmu itu tuh harus ada dalam hidupnya dia. Nah
gitu ya. Jadi tuh rindu padamu gitu ya, itu sangat besar sekali dia alami untuk saat ini. Nah gitu ya, rindu berbahagia dengan kamu, rindu menikmati hidup dengan kamu, rindu didampingi olehmu gitu ya. Nah ini yang lagi dialami oleh seseorang yang kamu pertanyakan ini ya. Oke, baik Gemini, mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan dari ketiga kartu ini ya. Terima kasih banyak sudah ikut memilih. Sekarang Mari akan baca tumpukan kartu tarot ketiga ya. Oke Gemini, apakah dia, seseorang yang kamu pikirkan ini, sedang merinduimu gitu ya? Maka jawabannya Mari adalah iya. Seseorang ini tuh rindu berat sama kamu gitu ya. Seseorang ini tuh rindu terkoneksi dengan dirimu, rindu kamu hadir dalam hidupnya dia gitu. Terutama beberapa waktu belakangan ini, sekitar 4 mingguan atau 4 hari belakangan ini ya, Mari lihat rasa rindu itu tuh semakin besar gitu. Kok intens ya, selama 4 minggu atau selama 4 hari ini tuh intens dia. Hampir tiap jam gitu ya, hampir tiap jam ini tuh kayak nginget kamu, inget sama kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba selalu belakangan hari ini tuh kayak ngelihat orang ini kok makin rajin chatting kamu, kok makin intens telepon kamu misalnya ya, makin kok kayak mau aja dia ketemuan sama kamu, ya karena tidak lepas ya pikiran-pikirannya dia ini tuh perihal tentang dirimu gitu. Atau andaikan saat ini sebenarnya dia, orang yang kamu pikirkan, sudah tidak ada koneksinya dengan kamu belakangan hari ini. Nah, karenalah tidak ada koneksi antara dia dengan kamu, maka ada ruang dia untuk merindui dirimu. Nah, kayak gitu ya. Cici, apakah kemudian dia akan ada usahanya dia untuk menghubungi aku, misalnya begitu ya pertanyaannya kamu. Nah, saya rasa begini, kalau untuk menduluankan diri mencolek kamu ya, ini terkhusus untuk relationship yang sedang terjeda atau yang kayaknya komunikasi sudah terhenti. Mungkin kalau dia yang duluan datang, enggak ya, mungkin ya. Kalau untuk dia yang duluan datang ngecolek kamu, nampak-nampaknya tidak. Seseorang ini tuh jauh lebih berharap kalau kamu yang menduluankan membuka jembatan komunikasi dengan dia, keterkoneksian dengan dia. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau kamu pengen dia yang cepet-cepet datang ke hadapanmu. Mungkin kalau gayanya cepet-cepet, enggak juga gitu loh. Ya, satu saat bisa saja terjadi. Hanya saja kalau katanya bahasanya cepet-cepet, nah Mari rasa di situ tuh ya enggak ya, gitu. Apalagi mungkin di sini seperti ada pembatasan dalam dirinya dia. Ya, pembatasan di sini tuh kayak ada jarak ruang waktu ya. Kalian ini hubungannya LDRan. Namanya hubungan LDRan, dia merasa bahwa jarak sekian kilometer ini tuh kayak tidak mungkin untuk dia tempuh, terutama dalam waktu dekat. Gitu. Terkoneksi batinnya dia dengan batinmu ya, menurut dia ini tuh bisa makin lama makin kuat. Yang dia rasakan memang makin lama makin kuat gitu. Tapi bukan berarti keterkoneksian batin ini akan tampak dalam dunia nyata, yaitu dia hadir ujuk-ujuk ya di hadapan kamu saksikan dengan mata kepalamu sendiri gitu ya. Nampak-nampaknya
itu untuk saat sekarang masih hal yang mustahil ya bagi si seseorang ini. Jadi dia memutuskan di sini koneksinya dia dengan kamu ini tuh lebih kayak cenderung koneksi batin saja. Nah gitu ya, terutama untuk kalian yang masih yang ceritanya itu tuh hubungan LDR-an, satu di kutub utara, satu di kutub selatan, gitu ya, satu di timur, satu di barat. Seperti itu ya. Tetapi di dalam jiwanya dia ini tuh kamu tuh terpelihara betul ya di dalam jiwanya dia. Gitu. Jadi kayak sehingga rindu ke kamu acap kali dia alami. Nah, kayak gitu. Ya. Mungkin juga memang energi seseorang ini kalau untuk menjangkau kamu rasa-rasanya masih belum besar. Apalagi ya di sini ada beberapa, mari lihat agaknya ada jarak antara kalian karena ada satu peristiwa yang cukup mengecewakan dirinya. Entah kamu sadar atau tidak, ada luka yang dia alami. Gitu ya. Entah itu karena kamu kepleset ngomong atau gestur tubuhnya kamu gitu ya, gestur tubuhnya kamu itu tuh bikin dia sedih, atau mungkin ketemu sama tantangan di luar relationship-nya kalian, ada yang mengusik hubungan antara kamu dengan dia, sehingga ada rasa sakit yang dia alami karena kejadian itu, karena peristiwa itu gitu ya. Pokoknya ada peristiwa yang tidak enak ya, yang menghantam dia. Jadi seseorang ini tuh kayaknya alih-alih menjangkau kamu, saya rasa energinya dia lebih banyak dia pakai untuk healing dulu. Gitu loh. Lebih banyak energinya dia untuk healing daripada untuk kayak colek-colekin kamu. Lebih banyak seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi kayak yang menenangkan jiwanya dulu, pikirannya dulu, perasaannya dulu. Gitu ya. Dia kondisikan dulu ini tuh dirinya dia dalam kondisi terbaik dulu, baru nanti dia akan datang ke kamu gitu. Beberapa ini kayak ngerasa bahwa kamu menolak dia gitu ya, dan penolakannya kamu untuk dia ini tuh kayak mensobek ini ya, mencabik-cabik hatinya dia ini gitu. Jadi kayak dia jahit dulu nih sobekan-sobekan hatinya dia sebab penolakannya kamu gitu ya. Makanya seseorang ini untuk beberapa nggak kamu lihat, dia datang telepon kamu, dia datang dalam bentuk chattingan ke kamu, dia nggak nongol di depan hadapannya kamu gitu ya. Soalnya dia mau merapikan diri dia dulu gitu loh. Jadi ada situasi yang bikin dia kok kayaknya down secara mental, berantakan secara perasaan. Ini harus dirapiin dulu ya, dinaikkan dulu dari yang down tadi menjadi up gitu ya. Nah, gitu dulu dianya di sana. Kalau kamu menolak dia, mari rasa memang penolakannya kamu tuh cukup pedih ya, sehingga upaya lanjutannya terutama dalam waktu dekat, apakah dia akan fight lagi untuk menarik perhatiannya kamu? Nampaknya jawaban di sini tuh belum gitu. Jadi kayak untuk saat ini dia hanya merasa cukup, keterkoneksiannya dia sama kamu hanya di ranah batinnya aja. Jadi kayak yang cukup hanya dengan aktivitas rindu sama kamu itu tuh udah cukup banget untuk saat ini ya terutama. Nah begitu. Beda cerita kalau misalnya kamu yang datang ke dia. Kalau misalnya kamu agaknya intens sama dia, kamu mungkin minta maaf, kamu mungkin ngapain lah gitu ya sama seseorang ini, mari lihat hubungan kamu dengan dia ini tuh bisa cair banget gitu. Jadi menyikapi relationship dengan seseorang ini ya, kalau memang kamu masih mau ada keterhubungan, maka sudah pasti harus ada tindakan proaktif dari kamu, harus ada effort dari kamu. Nah seperti itu ya, dia sanggup ini menahan rindu daripada harus terkoneksi terhubung sama kamu gitu ya di sana. Oke, baik. Begitu ya Gemini untuk pembacaan file ketiga.
Terima kasih banget ya sudah ikut memilih. Sekarang Mari akan baca file keempat ya. Gemini, apakah seseorang ini saat sekarang sedang merinduimu? Aduh, kamu gak usah punya urusan dengan seseorang ini ya. Kalau boleh saran ya, kamu gak usah punya ada koneksi apapun dengan dia. Seseorang ini tuh kalau Mari lihat sikapnya dia agaknya kurang adil sama kamu ya di sana. Mungkin seseorang ini tuh lebih cenderung sering main playing victim. Nah kayak gitu ya. Tapi iya sih bisa juga vice versa, soalnya ini kan general reading ya. Tapi setidaknya ada perlakuan yang tidak adil dalam relationship ini. Take and give dalam relationship ini Mari rasa tidak berimbang. Mari rasa di sini tuh tidak sehat gitu ya. Nah tetapi siapapun yang kayaknya lebih kemarok, banyak menerima, menyedot energi yang lain, ini tuh pokoknya ya dia ini tuh kayak nganggep dia adalah korban ya. Jadi seseorang ini bisa jadi dia main playing victim. Dia kok yang take and give-nya nggak bagus sama kamu, dia yang hanya pengen di give aja oleh kamu, ngasih sama kamu pelit, nggak mau perhitungan gitu ya. Tapi menuntut dari kamu, meminta sama kamu, wah ini jempolan banget ini orang gitu ya. Tetapi walaupun begitu dia bisa aja bilang kalau kamu ini tuh jahat sama dia, kalau kamu ini tuh memperlakukan dia sangat tidak baik. Sisi arogan dari seseorang ini Mari tangkap itu tuh lumayan kuat ya. Dan orang ini nampaknya tipe pendendam ini. Jadi kalau situasi hubungan dengan kamu ketemu sama yang dia anggap tidak baik, yang dia anggap tidak benar, maka kamu ini tuh bisa berubah statusnya. Yang tadinya pasangan potensial gitu ya, yang tadinya teman mesra, ini tuh jadi lawan. Kamu akan dia sematkan statusmu sebagai lawan tandingnya dia. Nah kayak gitu ya, bisa di situ ya. Misalnya selama dalam hubungan ternyata bacaan Mari ini tuh vice versa. Katakanlah dia memang sudah baik sama kamu, hanya kamu aja yang kok kayaknya agak-agak gimana gitu sama dia ya. Sempet dia berbuat baik sama kamu ya, tetapi juga di sini dia akan berubah ya. Kamu agaknya kemudian akan sulit melihat kebaikan-kebaikan dia yang dulu hadir saat sekarang ataupun masa depan. Karena seseorang ini daripada ngebaik-baikin kamu, dia lebih kayak cenderung seperti ingin menghukum kamu. Kalau bisa menghukum kamu dengan punishment yang berat gitu, berkali-kali lipat. Ibaratnya kalau kamu hanya cubit dia sekali, dia merasa bahwa dia harus membalas kamu dengan cubitan minimal 2 kali. Nah, seperti itu ya. Dia memang mengingat kamu, tetapi ingatannya dia tentang kamu ini tuh ingatan yang kok kayaknya justru bisa kayak bikin dia tidak puas dan kemudian membenci kamu. Gitu. Membenci kamu. Kemudian ingatannya dia tentang kamu ini tuh bisa kayak membuat dia memastikan bahwa hubungan dengan kamu ini tuh hubungan yang tidak berharga. Jadi kayak dengan kamu ini tuh gak boleh dia berkomitmen gitu ya. Kalau bisa memang statusnya kamu ini tuh status manusia yang tidak penting dalam hidupnya dia. Nah gitu, jadi kayak seseorang ini tuh mau meniadakan kamu dalam hidupnya. Kayak gitu ya, ada rasa kesel, berubah jadi amarah, berubah jadi benci, bahkan berubah menjadi dendam ke kamu gini nih. Nah seperti itu ya, jadi alih-alih mau menumbuhkan hal-hal yang baik dalam jiwanya dia untuk kamu, saya rasa orang ini tuh lebih berkenan ya, lebih mau, dia ngerasa lebih cocok kalau dia ini tuh memupuk perasaan tidak sukanya ke kamu.
memupuk rasa marahnya, memupuk rasa bencinya ke kamu. Gitu. Ya. Kamu tetap akan menjadi orang yang dia anggap berbuat curang sama dia, berbuat tidak adil sama dia. Gitu ya. Kamu tetap akan punya status sebagai orang yang tidak baik di matanya dia. Seperti itu. Karena kamu bikin dia kecewa banget. Gitu. Ya. Dan rasa kecewanya dia ini tuh, sikap-sikapnya kamu itu tuh lagi-lagi nggak bisa dimaafkan, tidak bisa diterima. Nggak bisa diterima, maka tidak akan bisa dia maafkan katanya. Gitu ya. Jadi kayak kamu adalah salah satu orang yang kayaknya buruk di matanya dia. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak kamu tidak pantas menjadi bagian dari hidupnya dia. Kamu lebih pantasnya itu tuh dibuang saja, dieliminasi saja. Gitu. Atau ya untuk hal yang ekstrimnya, kamu ini cocoknya disakitin aja sudah. Gitu ya, dicaci maki sajalah sudah, direndahkan sajalah sudah, dibuang seperti sampah sajalah sudah. Ini tuh bahasa-bahasa jiwa yang lagi nunjukin kearoganan ya. Nah, demikian. Jadi semoga sudah paham ya jawaban dari pertanyaan apakah dia rindu sama kamu. Mari rasa kalau untuk rindu kasmaran tidak. Gitu ya. Kalaupun di sana ada rindu, tapi rindu untuk nyakitin kamu. Justru di situ itu yang kelihatan di sini ya. Memikirkan kamu ada gitu. Memikirkan kamu, kemudian pikiran-pikiran ini lebih banyak berkonotasi negatifnya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Gemini, mungkin itu aja yang bisa mari bacakan dari ketiga kartu ini ya. Terima kasih banyak sudah ikut memilih. Nah, sekarang mari akan bacakan file ke-5 ya. Oke, baik, langsung aja. Apakah seseorang ini saat sekarang terutama merindui kamu? Mari rasa tidak ya. Mari rasa orang ini tuh tidak merindui kamu. Bahkan mungkin ya dia menganggap bahwa urusannya kamu dengan dia ini tuh ndak ada. Gitu. Ndak ada. Jadi kayak kamu itu tuh bukan seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Mungkin bahkan untuk saat sekarang dia ini sudah lupa ada kamu. Gitu. Ya. Jadi kayak efek dampaknya kamu ini tuh tidak mempengaruhi dia, tidak ada efeknya gitu. Kamu ada dalam dunia ini, tetapi tidak dalam dunianya dia. Begitu ya Gemini ya. Jadi kamu itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa saat ini bagi dia. Gitu. Ya. Kayak nggak ada jejaknya kamu dalam memori pikirannya dia tuh kayaknya nggak ada, kayak nggak ada apa ya data di dalam emosionalnya dia ini tuh perihal tentang kamu, nggak ada gitu ya, kosong, nihil kamu ini tuh dalam diri seseorang yang kamu tanyakan ini gitu loh. Mungkin memang sempat ada fase dia itu tuh kayak mencoba melupakan kamu ya. Entah kamu yang pernah nyakitin dia, atau dia yang justru nyakitin kamu. Tetapi peristiwa buruk yang kemarin itu, ada usahanya dia mati-matian untuk melupakannya. Jadi kayak misalnya ya, dia nggak mau mengalami guilty feeling atas sikapnya dia ke kamu. Atau dia tuh kayak nggak mau lagi gitu loh berurusan karena sama kamu, karena kamu itu tuh potensial banget nyakitin dia gitu. Jadi alih-alih dia terjebak dalam waktu lama di
gambaran, bayangan, pengalaman, sakit gitu ya. Mendingan kamu ini tuh dilupain. Jadi ada usaha dengan sengaja ya melupakan tentang kamu, menghapus jejak-jejakmu, dan nampaknya dia ini tuh lumayan berhasil ya. Itu kalau ceritanya kalian saat ini tuh sedang tidak terkoneksi lagi. Tapi andaikan kamu sedang bertanya dengan seseorang yang kamu anggap potensial sebagai pasangan asmaramu, mari rasa kayaknya hanya kamu aja tuh yang punya minat demikian ya Gemini ya. Sementara seseorang ini tuh kayak menganggap kamu tuh bukan siapa-siapa ya. Setidaknya untuk saat ini ya Gemini ya, kamu bukan siapa-siapa. Dia tidak melihat kalau kamu adalah pasangan potensial asmaranya dia. Belum datang di sini Gemini. Gejolak batinnya dia menganggap kamu istimewa. Kamu ada, kamu gak ada, sama aja bagi seseorang ini. Gak ada artinya kamu belum ada ya. Belum ada atau justru gak ada artinya kamu dalam kehidupan si dia ini. Gitu ya. Jadi jangan dulu ya berharap banyak-banyak sama seseorang ini, karena kayaknya dia nggak mau punya ada urusan apapun dengan kamu. Gitu ya. Nggak ada apa ya, kayak ngerasa juga ya nggak ngerti orang ini tuh ada kamu itu tuh nggak ngerti. Gitu. Jadi kayak ya oke, mungkin kalian bertegur sapa, berbincang-bincang, tapi nggak ada kesan yang tertinggal tentang kamu di pikirannya dia, di perasaannya dia. Kayaknya ngomong sama orang biasa-biasa aja gitu. Tidak istimewa gitu ya. Belum ada keistimewaan karena kehadirannya kamu dalam hidupnya dia. Gitu ya. Jadi ya karena kamu bukan siapa-siapa, ya nggak mungkin juga akhirnya dia ini tuh ada ceritanya rindu-rinduan sama kamu gitu lah. Orang yang tadi aja kalaupun sudah pernah ada punya kisah, orang mati-matian kok dia lupain kisah-kisah itu. Jadi ini tuh energinya dia itu tuh netral, kayak kamu itu tuh ya lenyap, ya tidak ada gitu ya. Ya bukan sesuatu yang berharga. Nah, seperti itu ya, Gemini ya. Nah, jadi udah tahu ya apakah orang ini merindukanmu. Nggak ada kamus-kamus rindu dalam jiwanya dia perihal tentang dirimu. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah memilih. Mungkin gitu aja dulu ya. Lagian semua tumpukan filenya sudah Mari bacakan. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.